podcast resmi dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Bersama saya Aisyah Ramadhani sebagai Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dan saya Nasun Zaki Permana, menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian Pengembangan di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan tamu atau narasumber yang sangat spesial nih, yaitu dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau bisa dikenal sebagai Mafindo. Nah, di podcast kita yang kelima ini kita bakal membahas topik yang sangat menarik dan juga sangat relevan nih di zaman sekarang ya, yaitu tentang literasi digital di era perkembangan AI atau kecerdasan buatan yang sangat masif. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak dari Mafindo. Boleh kenalan dulu Kak, nama serta jabatannya di Mafindo. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Safna Gustriana di Sapa Safna. Aku sebagai relawan Mafindo Lampung. Relawan. Halo semuanya, kenalin nama aku Olivia Ramadhani. Aku biasa dipanggil Olive. Di sini aku sebagai relawan dari Mafindo Lampung. Nah, mungkin ya bagi teman-teman yang belum tahu apa sih Mafindo itu, boleh dijelasin dulu sih Kak, Mafindo itu apa ke teman-teman? Nah, oke, jadi baik, Mafindo itu akronim sebenarnya dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dan perannya tuh kalau boleh tahu apa itu Kak, peran dalam masyarakat itu? Oke, Mafindo itu kami ini bergerak di bidang literasi digital. Literasi digital. Jadi terkait simpelnya terkait hoax, penyebaran hoax dan juga penipuan digital dan yang berbasis digital, itu kami bergerak di bidang tersebut. Tuh. Oke, bergerak di bidang literasi digital ya. Kalau di Mafindo itu kan pasti ada kayak programnya juga nggak sih Kak? Program langsung atau program ke masyarakatnya itu kira-kira apa Kak? Dalam mengantisipasi masyarakat ini menanamkan masyarakat ini bisa memiliki kemampuan berliterasi digital gitu Kak? Ya kan di zaman sekarang juga kan AI ini bisa jadi baik tapi juga bisa jadi sangat buruk kalau disalahgunakan gitu Kak. Iya betul. Jadi terkait literasi digital, kita ini kan di perkembangan teknologi untuk mempersempit kesempatan tadi antara hoax, penipuan digital dan juga memang berbasis digital sebagainya. Kami Mafindo itu hadir untuk membersamai masyarakat. Oke. Nah, untuk untuk mengingatkan juga terkait literasi dan bagaimana teman-teman di luar sana itu bisa teredukasi, terutama untuk diri sendiri. Teredukasi untuk diri sendiri dulu, berarti dimulai dari diri sendiri dulu ya Kak ya? Iya betul. Terutama dulu pemahaman literasi digital, karena emang sih apalagi di zaman sekarang itu teknologi AI itu makin canggih-canggih banget ya Kak? Betul. Banyak model-model jenis AI, khususnya kalau di TikTok tuh yang viral tuh ini sih VEO3. Itu dia jadi jenis AI yang bisa nge-generate video itu sangat realistis gitu. Jadi saya pribadi nih kayak susah gitu ngebedain ini AI atau asli gitu. Nah itu kira-kira kalau dari Mafindo gitu ada ini nggak sih kayak perannya gitu dalam membenahi diri lah supaya kita itu nggak termakan hoax atau gampang percaya gitu sama video-video AI tersebut gitu Pak. Untuk masalah AI sendiri itu kan yang pasti penyebaran AI untuk hoax itu kan kita tahu nih bahwa orang yang menyebarkan tersebut tahu nih cara kerja AI itu seperti apa gitu. Dia sudah memahami AI itu seperti apa. Nah tugas kita di sini itu adalah kita kan di sini generasi muda kan ya. Kita tahu bahwa kita ini pengguna teknologi aktif. Dan juga kita tahu nih maraknya AI itu seperti apa. Nah tugas kita di sini adalah kita memahami bagaimana AI itu bekerja, cara kerja AI itu seperti apa, supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak seperti itu. Jadi literasi digital itu penting banget karena ketika kita paham, ketika kita tahu nih bagaimana kita bisa mencegah kan untuk pembuatan AI itu sendiri itu kan biasanya itu kan terlihat loh dari videonya, dari gerakan mulutnya, memiliki karakteristik sendiri gitu kalau ini itu pasti AI. bisa dibedakan. Itulah pentingnya kita harus paham nih bagaimana AI itu. Jadi Mafindo nih hadir gitu. Iya betul. Edukasi. Edukasi kepada masyarakat. Dari Mafindo sendiri
ada nggak sih Kak kayak modul untuk pelajar gitu supaya lebih gimana ya? Lebih ngerti gitu Kak. Oke, nah terkait modul pembelajaran sebenarnya kami ini ada program yang akan mendatang itu namanya AI GTS sama AI Ready ASEAN. Nah nanti GTS. ini tuh kegiatannya untuk mengedukasi bagaimana pemanfaatan atau penggunaan AI itu sendiri. Tapi bukan untuk penggunaan dibuat hoax seperti itu. Jadi nanti itu adalah kegiatan edukasi, terutama AI GTS itu sasarannya adalah guru. Nah, jadi kami mencari guru-guru terutama di Provinsi Lampung untuk tadi pemanfaatan AI itu seperti apa. Pemanfaatan AI. Ya. Terus yang AI GTS, AI Ready ASEAN itu lebih cangkupannya lebih luas nih Kak. Dia pelajar, mahasiswa, terus juga orang tua itu termasuk di dalamnya. Oke. Dan program-program yang pernah kami laksanakan sebelumnya itu ada di tahun kemarin Kak, 2024 tentang Akademi Lansia Digital. Sekolah kebangsaan kami juga berkegiatan seperti itu. Untuk tadi terkait literasi digital. Oh, targetnya tuh orang-orang yang lansia gitu ya, kayak Iya. para orang tua gitu yang nggak ngerti literasi digital tuh penting gitu di era teknologi sekarang gitu ya. Ya, kadang kan kita juga kayak orang tua kita juga kadang sering ngeklik. Iya betul. Iya. Jadi kayak orang tua malah sekarang ini teknologi secara bersamaan juga masyarakat sulit untuk memahami informasi itu. Kadang informasinya bisa jadi disinformasi, misinformasi. Informasi, hoax segala macam. Itu yang menyebabkan tadi penipuan dan juga kesempatan-kesempatan dari hoax itu muncul. Seperti itu. Untuk pemahaman literasi digital sendiri kita punya singkatan ya Kak ya? Iya. Iya. Pemahaman literasi Jadi digital. kita ya untuk memahaminya itu kita punya singkatan itu namanya CABE. Cabe, Iya. apa tuh cabe tuh? Banget capek. Cabe ya. Kita Itu boleh Kak? Oh saya. CABE itu yang pertama C itu cakap digital, di Cakap mana digital. ya kita memahami nih informasi tersebut benar atau tidak. Oke. Lalu ada A, aman digital. Itu kita bisa Digital. melindungi, kita bisa menjaga diri, melindungi dan bertanggung jawab tuh atas media digital untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. betul. Lalu ada B, itu budaya digital. Dalam budaya digital ini kita bisa memahami nih bahwasanya di dunia digital itu kita punya budaya-budaya yang berbeda. Jadi kita harus menghargai hal itu. Lalu yang Oke, terakhir menarik. itu ada E, etika digital. Etika, Digital ya. ini maksudnya adalah kita memahami nih bahwasanya di media digital itu kita punya batasan-batasan tertentu. Seperti itu. Jadi emang menarik ya. Kita harus punya pemahaman juga, kita harus bertanggung jawab, kita harus ngerti nih budaya-budaya digital gitu ya Kak. Kayak dari Kakak Mafina sendiri ada nggak sih cara buat kita tuh mengenali? Oh ya, mengenali dan melawan hoax Benar. itu sendiri. Nah, kalau dari kami itu dilihat dari judul berita. Biasanya kalau judul beritanya memancing provokatif, nah itu atau memancing sesuatu yang bikin risih, bikin takut, bikin panik. Nah itu patut udah pasti itu hoax. Udah pasti Dari itu hoax. judulnya aja. Dari judulnya ya. Nah, terus kalau untuk mengenalinya itu ada yang namanya kacau isi. Terkait judul juga sebenarnya. Sebenarnya kalau di Mavindo itu banyak singkatan-singkatan akronim gitu Kak. Akronim ya. Ya biar lebih keinget gitu di otak lebih kita. gampang diingat juga. Ya, jadi namanya itu kacau ide. Kacau ide. Ide. Yang pertama itu I, isi, yang D itu diri, yang E dan E itu emosi. Nah, kacau isi itu apa? Ini terkait pesan atau informasi yang dipelintirkan kata-katanya. Nah, jadi salah bahas sebenarnya kalimatnya A tapi dibuat-buat gitu loh. Karena jadi mengandung emosi ataupun dari judul tersebut. Terus kalau kacau diri, ini kacau itu kan merusak, Iya, merusak. entah itu reputasi, terus juga kredibilitas
perusahaan atau organisasi ya. Nah, jadi kalau dilihat dari judul-judul berita ataupun informasi yang seperti itu udah pasti hoax. Itu. Oke, jadi sebelum kita tahu isinya tuh kita tuh sebenarnya udah tahu dari judulnya dulu. Iya, betul. Terus kalau mau lebih dalam lagi ya kita tadi kritis terhadap judul informasinya itu. Iya. Makanya perlu banget ya literasi Digital. Iya. Iya, karena emang kebanyakan orang tuh cuma ngeliat judulnya, tapi dia nggak paham juga tentang judul ini hoax Iya. atau enggak gitu. Terus yang terakhir Penting. tadi Kak ada kacau emosi. Kacau emosi. Ya, biasanya Cuy, kacau informasi atau judul berita yang menimbulkan kepanikan. Contohnya kayak COVID kemarin, ya kan? Kalau misalnya nggak mau vaksin, nanti terkena bla bla bla. Ataupun kalau misalnya vaksin, seseorang tuh bisa mandul perempuan. Nah, itu kan bikin panik. Bikin Sedangkan kondisinya itu lagi sangat-sangat penting dan diharuskan untuk vaksin. Nah, biasanya kayak gitu Kak yang nimbul hoax. Seperti itu. berguna banget ya teman-teman. Iya, emang. Nah, kalau dari kan ini kan udah mengenal gini, Ya. ada tips dan triknya. Ada dong. Kita dari Mavindo nih ada tipsnya dan ada kanal-kanalnya juga sih. Kanal-kanal periksa fakta. Nah, kalau tipsnya itu dari kami ada yang namanya wakuncar. Gua kuncat Ya, Banyak ya. wakuncar. Namanya wakuncar. Supaya bisa diingat. Sudah bisa diakrab. Apa tuh Kak? Jadi wakuncar itu waspadai, kunjungi, cari. Itu tips dari kita. Jadi ketika teman-teman mendapatkan informasi ataupun pesan dari orang yang tidak dikenal, bisa kunjungi dulu, jangan langsung percaya. Kunjungi website-website yang terverifikasi. Nah, baru ketika misalnya setelah kita kunjungi, kita wakuncar tadi kunjungi, waspadai dulu. Kunjungi dulu ya. Waspada. Oke, kunjungi. Waspadai dulu, baru kunjungi. Waspadai dulu baru kunjungi. Waspadai, ya betul seperti itu. Waspadai, kunjungi situs-situs yang memang resmi dari organisasi, misalnya terverifikasi dari Shopee ataupun dari Kompas dan lain sebagainya, Kompas, organisasi. oke, Nah, terus cari teman diskusi yang memang pernah berpengalaman gitu loh, pernah jadi korban penipuan. Nah, itu kita harus cari teman-teman yang pernah pengalaman dan bisa kasih kita informasi lebih terkait sebenarnya ini benar nggak sih informasinya, ini penipuan nggak sih, seperti itu. Tadi wakuncar. Oke, jadi jangan langsung kita telan mentah-mentah ya. Iya, sebagai pembanding juga ya. Kak. Iya. Apakah informasi yang kita dapat itu betul. benar atau tidak? Harus ada diskusi dulu nih, jangan langsung ngambil kesimpulan sendiri gitu. Benar sih. Kita juga punya tools ya Kak ya. Iya. Tools. Betul. Iya, tools untuk Tools kita untuk- mengetahui fakta dari informasi tersebut. Apa tuh Kak, kalau boleh tahu Kak? Kalau dari Mavindo itu tersedia beberapa. Salah satunya adalah Turnback Hoax ID. Itu website. Verifikasi yang memang informasinya atau beritanya itu udah terverifikasi apakah ini palsu ataupun ini benar gitu lah. Hoax atau Oke. tidak. Nah, itu udah terverifikasi. Nah, terus juga ada cekfakta.com. Ini lebih dari media-media massa juga ada di situ. Jadi kolaborasi, sebenarnya website-nya kolaborasi dengan organisasi-organisasi media massa. Nah, terus yang terakhir namanya Kalimasada. Ini disediakan dari Mavindo. Kalimasada. Kalimasada. Iya, Kalimasada. Ini buat chat WA. Bot Jadi, WA. ya, bot WA. Bot WA. Oke. Jadi lebih mudah gitu loh, terutama orang tua. Jadi ada beberapa kata kuncinya dan ini nanti bakal dipilih. Misalnya kita nomor 1 pengen periksa fakta. Nah, kita tinggal ketik aja 1 gitu. Nanti keluar informasi-informasinya. Oke. Mudah seperti itu ya Kak. Boleh teman-teman bisa catat juga ya kan nomor handphonenya. Boleh tuh dicatat.
di bawah sini bisa ya? Iya, di bawah sini nih. Boleh ya. Di bawah sini. Nah, website juga nanti. Iya. Oke. Kalau dari rekan-rekannya pernah nggak sih jadi korban untuk berita hoax seperti Korban berita hoax sih ya. Mungkin kalau baru-baru ini kan yang lagi ramenya tuh kan ini sih perang ya antara Iran sama Israel tuh kan pasti banyak tuh yang menggilir opini ke dan juga bisa inilah memecah belah umat itu kan. Nah itu sih mungkin tantangan buat saya juga sih nyari berita yang bener nih kadang mana gitu. Sih kan mungkin nggak. Iya. Jadi ya itu ya tadi ya ada langkah-langkahnya gitu ya kayak apa sih akronimnya tuh? Wakuncar. Wakuncar ya. Wakuncar. Wakuncar ya. Oh, apa? Pertama U-nya tuh Waspadai. waspadai, Kunjungi. kunjungi, Cari. dan juga cari. Oke. Iya. Nah, ini kan dari pengalaman Kak Jeki ini ya. Iya. Dia mungkin yang hype sekarang ini. Kita sebagai generasi muda nih kan, jadi generasi yang cerdas. Iya. Itu ada nggak sih tips praktisnya gitu supaya Tips praktis. kita menjadi generasi yang cerdas dalam memilih? Iya, betul sekali. Oke, untuk tips-tipsnya itu adalah yang pasti itu kita jangan mau jadi orang yang hanya menjadi pengguna teknologi saja, tapi kita harus jadi generasi yang melek digital seperti itu. Melek Jadi digital. kalau bisa ini kita juga berperan nih. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita ajak diskusi orang lain, kita ajak orang-orang lain di sekitar untuk mencegah hoax ini bisa beredar seperti itu. Oke. Karena kan kita itu pengguna teknologi aktif ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Iya benar. benar. Jadilah penyebar solusi, bukan penyebar ilusi. Kata-kata hari ini ya. Iya. Dari Oke. generasi muda dulu ya terutama ya. Iya karena emang kita ini ya kalau bilang ujung tombaknya lah gitu ya. Iya. Abai. Jangan abai. Apalagi handphone kan jadi kehidupan kedua kita. Bener banget. Iya. Dikit-dikit Nggak bisa handphone, tinggal ya iya. handphone itu. Karena emang kalau Nggak kita bisa lepas sama bener. handphone. Kalau kita nggak kita sikapi dengan baik ya bakal berimbas juga gitu ke kitanya ya kan. Iya. Nah, Nah mungkin selanjutnya ini sih Kak, ada pesan gak sih Kak buat teman-teman nih yang di luar sana gitu yang masih sering kemakan hoax ataupun kurang gitu pemahaman literasi digital itu sangat penting. Itu ada gak sih Kak pesan-pesan gitu? ada. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, sekarang ini perkembangan teknologi itu udah pesat banget. Kita udah rasain, kita udah gunain juga berbagai tools yang tersedia untuk kita. Tapi secara bersamaan juga kita sebagai masyarakat itu sulit untuk menyaring informasi. Benar. Nah, jadi teman-teman perlu namanya literasi digital. Dan perlu ingat juga tadi 4 pilar. Kalau di Mavindo tuh 4 pilar, Kak. 4 pilar. 4 pilar tadi cabe. Cakap digital, cakap digital, aman aman digital, digital, budaya digital, dan juga etika etika digital. Jadi sehingga kesempatan-kesempatan untuk hoax, penipuan digital, dan kita tahu juga pemanfaatan AI itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Apalagi kan sekarang informasi hoax itu dulu lewat teks ya kan? Iya, lewat teks. Berita lewat by teks. Tapi kalau sekarang bisa lewat video. Benar banget. Ya, entah suaranya, entah gambarnya. Tapi kalau memang AI itu bisa kita lihat. Kelihatan kan kalau manusia biasa sama buatan itu kan Iya, beda. Naturalnya beda. Jadi teman-teman perlu waspadai, dan tadi wakuncar jangan lupa, bisa juga lewat tools-tools ataupun website yang tersedia dari Mavindo. Seperti itu, Kak. Pemahaman itu penting banget lah ya. Iya. Literasi digital. Betul. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bahwasanya kita sebagai generasi muda ini harus paham banget nih pentingnya tuh seberapa pentingnya literasi digital itu, karena kita nggak hanya make doang nih, kita harus tahu, kita harus paham bagaimana menyikapi dunia digital juga internet ini supaya kita bisa apa bahasanya bisa
ya bisa paham, bisa cerdas dalam menghadapi maraknya hoax, maraknya berita-berita yang mengirim opini. Oke, seperti itu, teman. Oke, mungkin Mungkin ya itu aja ya. itu dari aja sih kita. mungkin ya dari kita. Semoga bermanfaat juga buat Oke. yang nonton, buat yang udah dengerin. Dan makasih juga buat Kak Mia, Makasih nih sama buat Kak Satria Kak dan Mavindo. Oli. Ya, makasih ya Kak. Makasih banget nih udah nyempetin waktunya ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita jargon dulu kali ya. Jargon, Oke, boleh. boleh nih. Kalau saya bilang himsi, kalian bilang anti mati gaya. Anti Oke. mati gaya. Himsi anti Anti mati gaya. gaya. Terus Mavindo Saring. saring sebelum sharing. sharing. Oke. Kasih semua.